semua, buat sore hari ini kita akan press conference. Ini tanggapan ya, karena klien saya Ibu Safira itu sebenarnya hari ini mau menanggapi somasi daripada mantan suami atau yang di sini perlu saya namanya MN, warga negara Malaysia. Kalau klien saya warga negara asli Indonesia, ya. Jadi hari ini kita mau mengklarifikasi, ya, mensomir secara terbuka lewat media, karena dia sudah si M ini sudah mensomasi juga klien saya, dan nanti somasi tertulis pun kita akan kirim. Tapi untuk mengklarifikasi ke publik terkait apa yang dia sampaikan lewat pengacaranya, kita akan menjawab itu secara profesional. Nah, dari sini juga saya perlu sampaikan bahwa klien kita karena warga negara Indonesia, dia mendapat perlindungan dari warga negara, dari pemerintah dan negara Indonesia. Termasuk kami adalah pengacara-pengacara yang melindungi juga warga negara kita yang punya persoalan dengan personal. Apa yang disampaikan klien kami adalah bentuk pencarian perlindungan dan keadilan bagi anak-anak, bukan upaya pencemaran nama baik siapapun. Kami mengajak semua pihak melihat perkara ini secara jernih dan beradab. Ini bukan soal menang atau kalah, tetapi soal memastikan hak anak tetap terlindungi. Bang, isi somasinya apa sih, Bang? somasi ada beberapa inti, mungkin dijelaskan sama penjawab sebelah. Baik, jadi terkait somasi yang dikirimkan oleh kuasa hukum dari warga negara Malaysia tersebut, itu ada dua somasi. Yang pertama di tanggal 23 Januari 2025 dan di tanggal 29 Januari 2025. Di somasi itu mereka minta untuk klien kami, Ibu Safira, men-take down video yang ada di media online, karena sebelumnya Ibu Safira ini pernah menyampaikan bentuk perlindungannya kepada media, karena awalnya dia coba untuk secara pendekatan secara keluarga, namun terdapat intimidasi. Makanya Ibu Safira mencoba perlindungan melalui menyampaikan media, karena kan Safira untuk justice kita tahu. Nah, jadi melalui kuasa hukumnya mereka menyampaikan Ibu Safira ini untuk men-take down video-video yang ada di semua sosial media. Dan pada saat ini kita sebagai kuasa hukum sudah dengan persetujuan Ibu Safira menyampaikan tidak akan men-take down video tersebut, karena apa yang disampaikan di publik ini semuanya fakta, tidak ada pencemaran nama baik dan tidak ada maksud yang lain, hanya untuk memperjuangkan haknya sebagai ibu dan hak anak-anaknya. Gitu. Bang, ini kan terkait menyangkut hak asuh anak ya. Apakah sidangnya sudah selesai? Apa masih berjalan? Terus berjalannya di Indonesia kah atau di Malaysia? Dia menikah di Indonesia. Ya. Mereka dulu bernikah di Indonesia. Jadi anak ini juga saat ini berada di kendali ibunya. Sidangnya sendiri sudah putus. Sidang apa? Sidang perceraian. Kalau mereka dua tidak dalam kasus belum ada perceraian. Makanya kita sampaikan kepada publik, kalau si ayahnya mau bertemu sama anak-anaknya, silakan hubungi pengacara untuk mengatur waktu ada pertemuan, dan harus dalam pertemuan itu harus benar-benar harus disepakati dulu nih, karena salah satu anak dari ibu umur berapa tahun Bu ya, 7 tahun 8 tahun ini juga sudah ada dari psikolog bahwa dia juga ada masalah psikis ya, karena hubungan keluarganya juga. Jadi kita ngatur ya, dan juga jangan terus-terusan juga mengganggu dalam kapasitas terus mengirimkan somasi dan lain sebagainya, kan ini kan mengganggu mental keluarga juga. Kalau memang dia mau datang ke Indonesia, ya hubungi pengacaranya, kita mengatur pertemuan yang baik, karena kan dia menyatakan situ bahwa dia menikah dan dia punya anak, ya harusnya kan ada tanggung jawab kepada anak-anaknya. Bukannya justru mental ibunya sama anak-anaknya justru jadi persoalan. Anaknya ada 3 ya Bu ya? Ada 3, anaknya ada 3. Saat ini ada umur berapa tahun? Ya. 7, 6 tahun sama 2 tahun. Kronologis awalnya seperti apa sih? Karena mungkin kita juga masih tanya-tanya. Ya kalau itu nanti jelas, ini lagi kondisinya lagi. Prinsipnya bahwa kami mau mengklarifikasi, mau menyampaikan kepada publik terkait dengan somasi yang oleh pengacara si pihak bapak anak-anak ini, supaya minta down. Suami istri ini sedang tidak baik-baik. Sesi kan tidak baik-baik karena posisinya sudah
pisah ya, dan bisa ranjang lah. Dan mereka punya kehidupan masing-masing. Ada ibunya sekarang sudah di Indonesia, si bapaknya ini masih di Malaysia ya. Dan somasi yang sudah dikirimkan ke kita juga akan menjawab secara hukum membalasnya. Tapi lewat media ini kita sampaikan supaya jangan terus-terusan dalam hal ini ada dugaan mengganggu ibu dan juga anak-anak yang ada di sini. Dan perlu saya garis bawahi bahwa tidak pernah Ibu Safira keluar dari Malaysia dalam keadaan melarikan diri. Tapi memang ada ini. Bahkan benar diantar Bu ya? Diantar sampai airport. Jadi saya perlukan jelaskan juga soal jelas analisa dampak hukum bagi klien kami, Ibu Safira. Ini harus jelas aspek hukum perlindungan anak dan nafkah. Kan kalau memang dia menganggap ini anak-anaknya kan harusnya nafkah tidak boleh. Tidak, itu wajib sebagai seorang. Yang kedua, terkait juga masalah perlindungan anak. Ibu ke Indonesia bukannya dia mau melarikan diri, bukan, dia minta izin, dan itu salah satunya adalah untuk melindungi anak secara psikis dan lain sebagainya. Jelas di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2015 ya, undang-undang kita ya Indonesia itu pasal 6 bahwa orang tua wajib mengasuh, memelihara, melindungi anak. Jadi tindakan klien kami membawa anak keluar dari sana itu memang dikategorikan sebagai bentuk pembunuhan hak perlindungan anak. Karena memang salah satu anaknya sudah ada masalah psikis ya Bu ya, dan itu ada keterangan daripada psikolog anak. Dan juga kalau bicara tentang analisa soal ITE ya, ini saya perlu jelaskan bahwa pernyataan yang disampaikan oleh kuasa hukumnya Ibu Safira itu dulu Bang Fahmi ya, betul Bang Fahmi ya, disampaikan di media yang kami sudah lihat bahwa sebenarnya apa disampaikan, karena ITE itu kalau disampaikan bukan karena fakta, tapi kalau fakta kan bukan ITE. Kenapa Ibu Safira dan juga Bang Fahmi tidak men-take down? Karena dianggap bahwa apa disampaikan itu benar, ya. Dan itu tidak perlu harus kita bantah. Dan yang kami jaga di sini adalah soal mitigasi dampak psikologis daripada anak. Jangan sampai karena kedua orang dewasa ini bermasalah, dampaknya ke anak. Saya juga sebagai Dewan Etik Perlindungan Anak, bahwa anak itu harus diperhatikan bukan hanya soal kehidupan kebutuhannya, tapi yang paling utama adalah psikologi anak. Sehingga masa depannya, masa tumbuhnya jangan terkendala karena persoalan orang dewasa atau orang tua gitu ya. Dan juga saya bacakan jurisprudensi ya. Kita harus jelaskan dulu secara hukum bahwa hak bertemu anak itu adalah kewajiban. Jadi mau bertemu kapan saja, silakan menghubungi pengacara kami, pengacara Ibu Safira, supaya kami mengatur waktunya kalau mau bertemu. Dan dia juga jangan menghilangkan haknya juga, bahwa sebagai ayah kan harusnya juga memberikan hak nafkah kepada anaknya. Atau kalau dia tidak memberikan kepada ibunya, minimalkan kepada anak-anaknya, kan begitu. Jadi supaya dampak ya dalam hal nanti kami fasilitasi, kita jangan juga nanti ketika bertemu nanti saling tuduh-tuduhan di depan anak. Nah, ini yang kami jaga. Kenapa? Semua urusan nanti dari pihak klien, teman-teman yang saat ini di pihaknya M, ya kan, si anak bapaknya si anak-anak itu harus semuanya harus lewat kantor hukum kita, supaya kita analisa dulu kalau mau ada pertemuan dan lain sebagainya, ada hak dan kewajiban yang harus disepakati bersama, sehingga dalam pertemuan itu jangan sampai saling tuding, ya kan, membenarkan diri dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana supaya memang dia mau kasih sayang dia kepada anaknya terpenuhi. Ini merupakan somasi terbuka juga. Bukan somasi terbuka, saya menjawab somasi mereka secara terbuka. Dan juga mensumir secara terbuka juga kepada mereka, supaya jangan terus-terusan membuat psikis si ibu dan anak-anak ini jadi masalah. Karena secara psikolog, sudah dites di psikolog, memang ada masalah psikis buat mereka berdua. Betul ya? Dan itu ada dokumennya, ada datanya. Bang, terakhir kontak. Itu Bang, sejak kapan orang tua itu ayah itu tidak menafkahkan? Sudah berapa lama dia? Bulan Juni ya? 2000 berapa? Bang, Ya, kurang lebih 6 bulan lah ya. berarti terakhir kontak Ibu Safira sama Terakhir kontak kapan tuh? Terus ada obrolan apa? 2002. Ada obrolan apa? Ada cekcok lagi kah atau? berantem. Mbak Safira, itu berarti kan bisa ranjang. Nah, setelah itu apakah sudah mungkin Mbak Safira mengajukan gugatan cerai atau seperti apa? Kalau itu nanti kita jawab. Tapi pada prinsip hari ini Bu Safira ke Indonesia tidak melarikan diri, tapi untuk melindungi dia sama anak-anaknya.
Dan sampai saat ini komunikasi mereka terputus di bulan Agustus ya. Di Agustus tahun 2005 karena kedua belah pihak belum ini rada emosional mereka berdua. Tapi untuk mempertemu anak-anak itu silakan kapan saja. Nanti kami harus hubungi kantor hukum atau pengacara Ibu Safira. Jadi kami mengatur. Jadi pertemuan itu harusnya menjadi ajang silaturahmi, tapi bukan jadi ajang tuding-tudingan. Jadi bisa bilang masih membuka jalan mediasi damai. Kalau kami selalu membuka jalan mediasi, karena dia di situ kan menyatakan bahwa ini kan anak-anak dia perkawinan dan lain sebagainya. Karena seorang bapak mau ketemu anaknya ya tidak ada seorang pun yang bisa masuk akses itu. Tapi kan harus lewat jalur yang baik, jalur yang benar sehingga pertemuan justru tidak menimbulkan psikis baru buat anak-anak dan juga ibunya. Kalau sebagai seorang ayah, dia harusnya kan bertanggung jawab tentang nafkah. Loh saya misalnya saya punya anak ya, walaupun bercerai atau walaupun dimanapun, ya kan, ya tetap harus juga memperhatikan nafkah anak-anaknya. Tapi toh kalau tidak memperhatikan, ya jangan juga mengganggu si ibu dan anak-anaknya sehingga mereka mengalami masalah psikis. Berarti selama tidak bertemu ini nafkahnya nggak ada bang? Terputus juga dari sejak Agustus. Ya Agustus sudah tidak ada nafkah lagi ya, tidak ada. Kalau secara dia berikan secara transfer memang tidak ada. Jadi ya udah, saya juga berapa kali gitu negor dia gitu kan, kenapa sampai apa sih maksudnya bilang sampai datang ke Malaysia, malahan datang di Malaysia diperlakukan tidak sopan ya, sampai buat laporan kemarin